Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tapi semata-mata membela cita-cita. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu, seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja, seperti jatuh durian yang telah masak. Persatuan menjadi nadi dari sejarah kebangsaan kita. Dari zaman kerajaan, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, hingga masa perjuangan kemerdekaan, suku-suku di Indonesia bersatu melawan penjajahan. Perjuangan tersebut melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan budayanya yang beragam sebagai kekayaan bangsa. Keberagaman yang bersatu dalam sebuah panji telah terjadi jauh semenjak abad ke-7, ketika kerajaan Bahari Sriwijaya menguasai Nusantara, dan juga pada akhir abad ke-13 oleh kerajaan Majapahit melalui Sumpah Palapa. Ketika penjajahan datang, setiap suku berjuang sendiri-sendiri. Hingga pada suatu masa ketika Budi Utomo berdiri dan Kongres Pemuda kedua diselenggarakan, para pemuda menyadari tentang betapa pentingnya untuk bersatu terlepas dari latar belakang, kepercayaan, suku, dan budaya yang berbeda-beda untuk melawan kolonialisme. Landasan historis kita menjadi asas dari persatuan kita dan masih dipegang teguh hingga saat ini. Sebuah negara plural yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 dan berbasis pada sebuah ideologi yang kita kenal sebagai Pancasila. Keberagaman suku di Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai. Dari Sabang sampai Merauke, setiap suku membawa budaya, tradisi, dan nilai yang memperkaya identitas bangsa kita. Di ujung barat Indonesia, suku Aceh menampilkan tarian saman yang menggambarkan kebersamaan dan kekompakan. Suku Minangkabau di Sumatera Barat dengan keindahan rumah gadang dan tarian piring yang memukau menunjukkan kearifan lokal dan gotong royong. Di Sumatera Utara, suku Batak mempersembahkan tortor, tarian yang diiringi musik gondang sebagai simbol penghormatan dan penghargaan. Di ibu kota Jakarta, suku Betawi dengan ondel-ondel yang riang melambangkan keramahan dan keterbukaan. Suku Sunda di Jawa Barat menyajikan keindahan angklung dan tari jaipong yang penuh semangat menambah harmoni dalam keberagaman. Suku Jawa dengan batik yang elegan dan tari gambyong yang lemah gemulai menggambarkan kehalusan budi dan kebijaksanaan. Di Pulau Dewata, suku Bali dengan tarian kecak yang memukau mengajak kita merasakan magisnya ritual dan spiritualitas. Suku Toraja di Sulawesi Selatan
dengan rumah adat Tongkonan dan ritual Rambu Solo mencerminkan penghormatan mendalam terhadap leluhur. Di Kalimantan, suku Dayak dengan tarian hudok yang dinamis dan tato tradisional yang sakral memperlihatkan kekuatan dan keberanian. Suku Asmat di Papua dengan ukiran kayu yang khas dan tari perang yang kuat menyampaikan cerita tentang kehidupan dan alam yang harmonis. Setiap suku membawa keunikan dan kekayaan budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Keberagaman suku di Indonesia adalah warisan berharga yang harus kita lestarikan dan hargai. Bersatu dalam perbedaan, kita kuat dan tak tergoyahkan. Di mana selain seorang personel TNI gugur akibat kontak tembak. Perang antara suku Damal dan suku Dani di distrik Kuamki, Naramatimika, Papua. Puluhan rumah di Nabire, Papua Tengah dibakar massa. Ribuan anggota suku Mei dari 3 kabupaten dimobilisasi buntut konflik lahan dengan suku Dani yang menyebabkan 2 orang tewas di Nabire, Papua Tengah. Polisi dan TNI segera melakukan patroli di sekitar lokasi guna meredakan. Saat ini, beberapa isu perpecahan konflik suku di Indonesia banyak terjadi. Di antaranya adalah konflik di Papua, ketegangan antara suku-suku lokal dan pemerintah Indonesia terkait hak atas tanah, sumber daya alam, serta otonomi politik seringkali memicu bentrokan. Dan yang kedua adalah konflik di Lampung. Sengketa tanah dan sumber daya antara suku Lampung dan pendatang dari Jawa telah menimbulkan ketegangan sosial dan kekerasan. Dan yang ketiga adalah konflik di Kalimantan. Perselisihan antara suku Dayak dan suku pendatang seperti dari Madura seringkali terjadi akibat persaingan atas lahan dan pekerjaan, serta perbedaan budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai organisasi terus mencari solusi damai melalui dialog dan mediasi untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Pluralitas adalah kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, dan juga budaya. Namun, di balik keindahan pluralitas, terdapat juga risiko besar jika terjadi perpecahan. Perpecahan ini dapat mengancam identitas bangsa dengan berbagai cara yang signifikan. Ketika pluralitas tidak dikelola dengan baik, solidaritas nasional menjadi korban pertama. Tanpa solidaritas, masyarakat cenderung terpecah dan mementingkan kelompoknya sendiri. Ketika bangsa terpecah belah, identitas nasional menjadi lebih mudah memudar. Nilai-nilai asing dengan mudah bisa menyusup dan mengganggu keseimbangan budaya lokal. Pengaruh globalisasi, media sosial, budaya populer internasional juga bisa menggantikan nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi ciri khas bangsa. Jika perpecahan pluralitas terus berlanjut, risiko jangka panjangnya adalah identitas nasional yang tercemar atau bahkan hilang. Ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat lebih mementingkan identitas mereka, rasa kebangsaan akan melemah. Identitas nasional yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama bisa terkikis dan pada akhirnya bangsa yang kehilangan identitasnya akan kehilangan arah dan tujuan, menjadikannya rentan terhadap disintegrasi dan kehilangan tempat di panggung dunia. Sayangnya, banyak kaum muda di Indonesia yang kurang aware terhadap isu-isu kebangsaan. Mereka seringkali asik sendiri dengan kesibukannya masing-masing, sehingga lupa akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan, terutama jika kita melihat sejarah panjang perjuangan Indonesia, di mana pemuda selalu menjadi tulang punggung pergerakan dan perubahan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, pemuda-pemudi Indonesia memainkan peran yang sangat krusial. Mereka berdiri di garis depan, memperjuangkan hak dan kebebasan bangsa ini. Kita semua tentu mengenal peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menjadi bukti nyata bagaimana pemuda mampu bersatu untuk tujuan nasional yang positif. Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga menegaskan tekad para pemuda untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Namun, kondisi saat ini menunjukkan adanya penurunan kesadaran di kalangan pemuda.
terhadap isu-isu kebangsaan. Banyak yang lebih terfokus pada kehidupan pribadi, karir, atau hiburan, dan kurang peka terhadap masalah-masalah nasional yang membutuhkan perhatian bersama. Padahal, pemuda dalam sejarah Indonesia bisa menjadi penggerak perubahan nasional positif dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu kebangsaan. Mereka bisa kembali menjadi penggerak yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Lantas, apa peran yang sepatutnya diambil pemuda melihat realita ini? Pemuda sepatutnya dapat menjadi katalis perubahan atau penggerak agar Indonesia dapat menuju langkah yang lebih toleran dan penuh persatuan di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, para pemuda dapat mengedukasi diri terkait isu-isu relevan dengan memanfaatkan teknologi modern. Sebagai generasi yang bertumbuh besar dengan penggunaan teknologi atau digital native, sebagian besar pemuda memiliki kemahiran dalam penggunaan teknologi. Keunggulan ini seharusnya dapat digunakan pemuda untuk memanfaatkan media ini sebagai sumber informasi dan media komunikasi, dan mengedukasi diri terkait isu-isu yang berkaitan dengan persatuan dan toleransi. Hal ini menjadi langkah pertama agar pemuda dapat mengidentifikasi apa nilai-nilai yang perlu ditegakkan di Indonesia dan apa peran yang seharusnya diambil oleh pemuda di tengah realita ini. Kedua, pemuda dapat meningkatkan perilaku toleran dan inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas pergaulan atau dengan berani menegur atau mengedukasi sesama kami yang mungkin belum memahami nilai-nilai Pancasila dalam eksekusi yang sesuai atau kurang dapat menunjukkan semangat toleransi ke sesama di sekitar mereka. Sebagai generasi pemuda, kita sepatutnya mampu menjadi teladan bagi teman, keluarga, dan sesama kita terkait eksekusi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, demi menjadi awal dari budaya Indonesia yang semakin toleran dan semakin pro persatuan di masa yang akan datang. Terakhir, pemuda harus dapat berpikir secara inovatif dan kreatif dalam menjawab isu-isu bangsa di masa yang akan datang. Pemuda harus mampu untuk melakukan inisiatif atau gerakan-gerakan yang kreatif dan kritis demi menjawab masalah-masalah, baik dalam skala yang besar maupun kecil. Sebagai generasi yang juga bertumbuh besar di era globalisasi dan era digital, sesungguhnya pemuda memiliki banyak sumber ilmu, inspirasi, dan referensi dalam menjawab permasalahan-permasalahan toleransi di sekitar kita. Salah satu contoh pemuda yang dapat melakukan ini dalam skala besar adalah para pendiri Kawan Bhinneka yang mendirikan organisasi untuk mendukung toleransi di Indonesia di akhir masa kuliah mereka. Namun, lebih penting dari semua ini, pemuda harus memiliki niat atau kemauan kuat dalam diri sendiri untuk mengambil langkah pertama demi menciptakan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Indonesia, bangsa dan tanah air kita, tanah kekayaan bersatu, suku, bahasa, dan budaya. Babaturan nunga hiji di Sabang nepi ke Merauke, gawe bareng urang ngalengkah kana cahaya masa depan. Membaurkan mimpi ingin soring bendera Abang Peta, bebarengan menuju cita kejayaan Ibu Pertiwi. Ora ana tantangan man goncangan sing bisa memisahke, kanthi semangat keberanian tanpa pudar berjuang. Puluhan tahun perjuangan udah nyatuin kita. Dalam keberagaman, kita nemuin kekuatan. Marbungaran ma Indonesia, tano hatubuanko na huha holomi, dohot sadaniroha, dapot tahamonangan. Bersatu. Bersatu.